Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika versi Olimpiade tingkat dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Untuk soal yang nomor 1, manakah dari bilangan-bilangan ini yang merupakan bilangan kuadrat? Ingat bahwa bilangan kuadrat itu adalah bilangan yang berpangkat 2. Sehingga langkah awal yang kita periksa adalah pangkatnya. Kita pilih pangkat-pangkat yang bilangan genap. Kemudian yang kedua, kita cari bilangan pokoknya, bisa atau tidak diubah menjadi bilangan berpangkat 2. Untuk bilangan yang pertama di sini 5 pangkat 5, pangkatnya ganjil dan bilangan pokoknya juga tidak bisa diubah menjadi bilangan kuadrat. Jelas ini tidak mungkin bisa menjadi bilangan kuadrat. Kemudian angka yang kedua, di sini ada 6 pangkat 5. 6 tidak bisa dijadikan bilangan kuadrat, sementara pangkatnya juga ganjil. Tidak mungkin bisa dijadikan bentuk bilangan kuadrat. Kemudian angka yang ketiga, di sini 6 pangkatnya genap, 5 pangkatnya genap. Di sini 5, 4 pangkat 5 ini memang pangkatnya ganjil. Akan tetapi 4 itu bisa dijadikan bilangan pangkat 2. Sehingga ada kemungkinan angka yang ketiga ini yang bisa dijadikan bilangan berpangkat 2. Kita coba 4 pangkat 5 kali 5 pangkat 4 kali 6 pangkat 6 sama dengan yang 4 ini bisa jadi 2 pangkat 2 pangkat 5 dikalikan 5 pangkat 2 pangkat 2, kemudian yang 6 menjadi 6 pangkat 3 pangkat 2. Kemudian kita ubah menjadi bilangan bentuk kuadrat 2 pangkat 5 ini, kemudian kali 5 pangkat 2 kali 6 pangkat 3. Pangkat 2 ini cukup ditulis satu kali di luar seperti ini, dan ini jelas merupakan bilangan kuadrat. Kemudian angka yang keempat, di sini ada 6 pangkat 5. 6 tidak bisa dijadikan bilangan kuadrat, 5 bilangan ganjil. Jelas ini tidak mungkin bisa dijadikan bilangan kuadrat. Kemudian angka yang kelima, di sini ada 5 pangkat 5. 5-nya ini bilangan ganjil, tidak mungkin bisa jadi kuadrat. Sementara 5 juga tidak bisa dijadikan bilangan berpangkat 2. Jadi yang merupakan bilangan kuadrat adalah yang nomor 3 ini. Selanjutnya adalah soal yang nomor 2. Tentukan digit-digit basis 10 dari bentuk ini dengan n adalah bilangan bulat positif. Untuk mengerjakan soal bentuk seperti ini kita jabarkan dulu perpangkatan 2 ini dengan menggunakan konsep A ditambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah pangkatnya 2 kali yang depan kali yang belakang. Kemudian yang terakhir ditambah B pangkat 2. Sehingga bentuk ini nanti kita anggap sebagai A-nya, yang satu ini kita anggap sebagai B-nya. A pangkat 2 berarti diperoleh 10 pangkat 4n kuadrat ditambah 8, ini dipangkatkan 2 sebagai A-nya, kemudian ditambah pangkatnya 2 kali yang depan berarti 10 pangkat 4n kuadrat ditambah 8 kali yang belakang yaitu 1, kemudian yang terakhir ditambah B pangkat 2 berarti ditambah 1 pangkat 2. Selanjutnya sama dengan ini kita pangkatkan dengan menggunakan konsep A pangkat M, kemudian dipangkatkan N, ini pangkatnya dikalikan jadi A pangkat M kali N, sehingga bentuk ini menjadi 10, yang ini dikalikan dengan 2 menjadi 8n pangkat 2 ditambah 16 ditambah ini dikalikan dengan 1 tetap 2
kali 10 pangkat 4N kuadrat ditambah 8 ditambah dengan 1 pangkat 2 tetap 1. Kemudian kita tahu bahwa 10 dipangkatkan sebesar apapun hasilnya tetap 1, 0, 0 terus, yang mana 0-nya nanti sebanyak ini. Kemudian ditambah 2 kali dengan cara yang sama menghasilkan 10, 0, 0 terus sampai dengan 0-nya sebanyak ini. Kemudian yang terakhir ditambah dengan 1. Ingat bahwa bilangan yang terletak di depan ini jelas lebih besar dari bilangan di belakangnya, sehingga jika dijumlah nanti akan menghasilkan 1, 0, 0 terus, kemudian kita akan menjumpai 2, 0, 0 terus, kemudian yang terakhir adalah 1. Sehingga di sini kita sudah bisa menjumlahkan digit-digitnya, yaitu 1 ditambah 0 ditambah 0 terus sampai nanti 2 ditambah 0 ditambah 0 terus sampai nanti yang terakhir adalah 1. Bilangan ini jika kita jumlahkan menghasilkan 4. Jadi digit-digit dari bentuk ini jumlahnya adalah 4. Kemudian soal yang ketiga, tentukan nilai N yang memenuhi persamaan ini. Untuk mengerjakan soal model yang seperti ini, kita lihat pangkat yang paling rendah, yaitu pangkat 2020. Maka yang ini harus kita ubah menjadi pangkat 2020. Yang ini juga harus diubah menjadi pangkat 2020. Sehingga yang ruas kiri nanti menjadi 4N kali 3 pangkat 2020 ditambah 1 ini sama dengan yang ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2020, kemudian dikurangi, ini juga begitu, kita ubah menjadi pangkat 2020 menjadi 3 kali 3 pangkat 2020 ditambah 24. Kemudian yang ruas kiri 4N 3 pangkat 2020 ditambah 1 sama dengan ini kita faktorkan sehingga menjadi 3 pangkat 2020 dikalikan ini 3 pangkat 3 berarti 27 dikurangi 3 ditambah yang ini 24. Jadi ini kalau kita kalikan ketemu yang ini, kemudian yang ini kita kalikan akan ketemu yang ini. Selanjutnya 4N dalam kurung 3 pangkat 2020 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2020 kali ini dikurangkan biasa ketemu 24 ditambah yang ini 24. Selanjutnya yang ini tetap sama 3 pangkat 2020 ditambah 1 sama dengan ini kita faktorkan masing-masing punya suku 24. 24 kita keluarkan dalam kurung 24 kali berapa ketemu seperti ini, jelas kali 3 pangkat 2020, kemudian ditambah 24 kali berapa ketemu ini, jelas ketemu 1. Ini ada ruas kiri dan ruas kanan dengan bentuk yang sama kita hilangkan sehingga tinggal 4N sama dengan 24, maka diperoleh N sama dengan 24 dibagi 4 ketemu 6. Kemudian soal yang nomor 4, jika P sama dengan seperti ini, Q, R, dan S,
urutkan nilai P, Q, R, dan S dari terbesar ke yang terkecil. Langkah yang pertama mengerjakan soal seperti ini, kita mulai dari P. Kita cari yang bilangan pokoknya sama dulu, kemudian kita pilih pangkat yang paling rendah. Di sini 2 pangkat 186. Ini 2 pangkat 188, 2 pangkat 185, 2 pangkat 187. Ini kita ubah menjadi 2 yang berpangkat paling kecil dari P, Q, R, dan S ini. 186, 188, 185, 187. Berarti terkecilnya adalah 185. Sehingga di sini bisa diubah menjadi 2 pangkat 185 kali 2 pangkat berapa agar ketemu 186, berarti pangkat 1. Kemudian yang Q di sini 2 pangkat 188. Berarti diubah menjadi 2 pangkat 185 kali 2 pangkat 3, sehingga jumlahnya tetap 188. Kemudian yang R di sini 185, berarti tetap 2 pangkat 185. Kemudian yang S 2 pangkat 187, berarti bisa diubah 2 pangkat 185 kali 2 pangkat 2. Selanjutnya kita periksa yang bilangan pokok 3 dengan cara yang sama. Kita cari pangkat yang terendah. Di sini 92, 90, 89, 89. Terendah 89. Berarti yang P ini nanti diubah menjadi 3 pangkat 89. Karena di sini 3 pangkat 92, berarti masih kurang pangkat 3. Kemudian yang Q di sini 3 pangkat 90, kita ubah menjadi 3 pangkat 89 kali 3 pangkat 1. Kemudian yang R di sini 3 pangkat 89, berarti tetap. Kemudian yang S 3 pangkat 89, berarti juga tetap. Selanjutnya kita kalikan yang bilangan pokok 5. Kita cari pangkat rendah. Di sini 48, 50, 49. Berarti pangkat terendahnya adalah 5 pangkat 48. Kemudian yang Q kita cari sama 5 pangkat 48, berarti kali 5 pangkat 48. Yang R 5 pangkat 50, berarti diubah menjadi 5 pangkat 48, masih ada kekurangan 2. Berarti di sini 5 pangkat 2. Kemudian yang S 5 pangkat 49, kita ubah menjadi 5 pangkat 48, masih ada kekurangan 5 pangkat 1. Sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini 185, 185 semuanya sudah sama, tidak usah diperhitungkan. Ini juga begitu, sama, tidak usah diperhitungkan. Begitu juga 5 pangkat 48 tidak usah diperhitungkan. Sehingga yang menjadi perhatian kita adalah 2, kemudian kali di sini 3 pangkat 3, 27, sama dengan 54. Yang ini juga 2 pangkat 3, 8, dikalikan 3, berarti ketemu 24. Selanjutnya di sini tidak ada, di sini juga tidak ada, di sini ada 5 pangkat 2, hasilnya 25. Kemudian yang ini ada 2 pangkat 2, 4, dikalikan di sini 5 pangkat 15 diperoleh 20. Dari keempat angka ini bisa dilihat mana yang kecil, mana yang besar. Karena yang diminta dari yang terkecil, terkecilnya adalah 20, ini urutan pertama. Kemudian ini urutan kedua, ini urutan ketiga, dan ini urutan yang keempat.
Sehingga jika diurutkan menjadi S, kemudian Q, R, dan P.